lokal berbahan dasar kelor yang sudah merupakan warisan leluhur kita yang kini secara akademis ditemukan khasiatnya dan dipopulerkan untuk dikonsumsi. Hari ini gerakan kelor masuk sekolah, bahwa anak-anak dianjurkan untuk bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung kelor seminggu sekali atau 2 kali dalam seminggu. Hari ini kita akan ikuti obrolan singkat dari adik-adik kita seputar manfaat kelor bagi kehidupan manusia. Hidup Kota Kupang, cerdas anak Kota Kupang, kelor menunjang anak. Silakan saya untuk menyampaikan laporan panitia pelaksana lomba pidato debat dalam bahasa Inggris antar siswa SD, MI, SMP, MTS Kota Kupang dan launching hari wajib mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kelor di sekolah, wajib menghafal kata dan percakapan dalam bahasa Inggris setiap hari di sekolah, dan lonceng tanda waktu mulai belajar bagi siswa di rumah oleh masing-masing ketua RT di wilayah Kota Kupang. Bapak pejabat bersama undangan yang kami bahagiakan, mengawali laporan ini perlu kami sampaikan pada Bapak pejabat bahwa selain Bapak pejabat pada hari ini akan membuka kegiatan lomba pidato untuk jenjang SD dan debat dalam bahasa Inggris untuk jenjang SMP, Bapak pejabat juga kami daulat untuk melaunching 3 program strategis yang merupakan program kolaboratif. Yang pertama adalah hari wajib mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kelor di sekolah. Surat edaran kami ditanggapi di kajian akademis, walaupun jauh sebelum kita membicarakan pokok ini, orang sudah melakukan kajian ilmiah dan direkomendasikan, tetapi justru di kemudian pelajar kemudian menggugat itu, tetapi tidak ada dalil yang membantahkan itu. Yang kedua, hari ini pun juga Bapak pejabat akan launching wajib menghafal kata dan percakapan dalam bahasa Inggris oleh masing-masing siswa, yang mana untuk TK 2 kata sehari 1 kali percakapan, SD 5 kata sehari 2 kali percakapan, SMP 10 kata sehari 5 kali percakapan. Dan yang terakhir Bapak akan melaunching juga waktu tanda mulai belajar bagi siswa di rumah setiap hari yang akan dimainkan oleh RT, maka Bapak Ibu Lurah kami daulat hadir untuk mendengarkan langsung, yang nanti usia kegiatan ini juga kita akan diskusi teknis kira-kira media apa yang digunakan sebagai tanda dimulainya kegiatan belajar mengajar tepat pukul 18.00 sampai pukul 20.00. Peran orang tua mengingatkan melalui ketua RT yang diingatkan oleh Bapak Ibu Lurah yang kami undang akan hadir, yang hadir pada hari ini. Satu program strategis Bapak pejabat wali kota yang bersifat kolaboratif telah dilaunching pada bulan Desember 2022, yaitu Kelompok Pintar Kelurahan, yang pada momen hari ini pun juga akan kami evaluasi bersama Bapak Ibu Lurah dan koordinator mahasiswa pendamping, karena kami sudah lakukan monitoring 1 kali, sehingga kami ingin program ini tetap dibenahi sehingga pelaksanaan semakin berkualitas. Jadi kurang lebih dalam waktu 6 bulan Bapak pejabat wali kota pejabat sudah 4 program strategis yang bersifat kolaboratif yang telah dilaunching. Muara dari semuanya ini adalah bersinergi secara positif demi meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Kota Kupang. Mungkin minggu depan lagi Bapak pejabat akan kami mengundang untuk melaunching 2 program kolaboratif lagi, yaitu 1, kerjasama dengan Fakultas Pertanian Inggris untuk pemanfaatan lahan kosong di sekolah dengan tanaman produktif, dan yang kedua kerjasama dengan Bagus Branding untuk memberikan pelatihan matematika yang menyenangkan dan bagi guru dan pelatihan sebuah bagi siswa. Bapak pejabat wali kota bersama undangan yang kami hormati, dasar pemikiran pelaksanaan lomba yang dilaksanakan hari ini adalah pertama, bahwa kami sebagai dinas teknis yang memiliki tanggung jawab untuk penyelenggaraan pendidikan di Kota Kupang ini terpanggil secara moral untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan
dan gagasan brilian yang bersifat strategis dari Bapak Penjabat Wali Kota Kupang dalam bentuk kegiatan-kegiatan selain memperbaiki kualitas proses, menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan momentum atau event kompetisi, karena lewat event kompetisi ini akan memacu dan memotivasi siswa untuk berkompetisi secara sehat dalam rangka meraih prestasi yang pada akhirnya mutu pendidikan di Kota Kupang akan ditingkatkan. Selain itu juga sebetulnya kegiatan ini merupakan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan khususnya di Kota Kupang. Hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa kompetisi literasi siswa kita dalam level di bawah kompetisi minimum. Dan ini tantangan bagi kami. Karena itu kegiatan-kegiatan seperti ini bukan sebuah pilihan, tetapi merupakan tuntutan mutlak. Selain itu juga Bapak Penjabat yang kami hormati, lewat momentum ini keterampilan berbahasa anak, kemampuan berbahasa Inggris akan dilatih, dibiasakan lewat event kompetisi. Tujuan pelaksanaan lomba ini adalah satu, untuk melatih keterampilan dan mengasah kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide atau gagasan secara sistematis, logis, dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris sebagai bahasa dunia atau bahasa pergaulan internasional. Peserta lomba ini terbagi atas dua kategori, yaitu pidato dalam bahasa Indonesia untuk siswa jenjang SD MI dan debat dalam bahasa Inggris untuk siswa jenjang SMP MTS. Jumlah peserta lomba pidato adalah sebanyak 106 orang. Jumlah peserta debat dalam bahasa Inggris adalah sebanyak 38 tim. Tema lomba, tema pidato dan debat dalam bahasa Inggris ini adalah penanggulangan dan pemanfaatan sampah di sekolah. Waktu dan tempat pelaksanaan lomba ini dilaksanakan selama 4 hari, terhitung dari hari ini tanggal 15 sampai dengan 17 Februari 2023. Tempat pelaksanaan lomba adalah Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Juri untuk lomba pidato dan debat dalam bahasa Inggris ini adalah Bapak Ibu dosen dan FT Pundana, yaitu dari jurusan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pemenang dan hadiah untuk lomba pidato dalam bahasa Indonesia dari 106 orang peserta akan dipilih 15 orang terbaik berdasarkan peringkingan nilai oleh tim juri, dan keputusan tim juri adalah mutlak, tidak diganggu. Sedangkan untuk lomba debat dalam bahasa Inggris dari 38 tim akan dipilih 6 tim terbaik berdasarkan peringkingan nilai oleh tim juri. Peserta tim terbaik akan diberikan hadiah penghargaan berupa piala, uang tunai, tas, dan buku tulis. Biaya pelaksanaan lomba ini diberikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tahun anggaran 2023. Penutup, demikianlah laporan panitia pelaksanaan lomba pidato debat dalam bahasa Inggris antar siswa SDMI dan SMPTS Kota Kupang, dan launching hari wajib mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kalori sekolah, wajib menghafal kata dan percakapan dalam bahasa Inggris setiap hari di sekolah, dan non-cek tanda waktu mulai belajar bagi siswa di rumah oleh masing-masing ketua RT di wilayah Kota Kupang. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.